Baik, selamat malam Pak dosen. Uh, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elendina Gilan, NIM 1803030017, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang etika politik. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang pengertian etika politik. Seperti yang kita ketahui, etika politik adalah uh, suatu praktik moral dalam tindakan atau proses politik. Praktik moral ini dapat dimaknai sebagai pertimbangan terhadap yang bernilai, yang berguna, bermanfaat, dan yang bermartabat bagi publik. Pertimbangan moral seringkali disandingkan dengan norma yang mengedepankan martabat kemanusiaan. Praktik politik yang bermoral akhirnya berkaitan dengan pengambilan keputusan baik dalam proses ataupun output yang manusiawi. Istilah manusiawi artinya menekankan titik penting nilai kemanusiaan di atas regulasi teknis. Bahkan hukum positif yang tertulis kadang bisa disampingkan apabila bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sampai di sini kita mengetahui bahwa pengertian politik ini merefleksikan penyatuan antara moral dan kebijakan publik. Singkatnya, etika ini dapat dipahami dalam dua dimensi. Yang pertama sebagai proses, yang kedua sebagai kebijakan. Etika sebagai proses berkaitan dengan pengambilan keputusan baik metode maupun prosedurnya. Sedangkan etika sebagai kebijakan berkaitan dengan produk kebijakan itu sendiri yang biasanya dalam bentuk hukum. Di luar kedua dimensi di atas, etika politik juga dipahami sebagai kebijakan publik yang dibuat sebagai balas budi atau kebijakan sebelumnya yang dianggap immoral. Maka kita menemukan politik etis di sini. Politik etis adalah salah satu bentuk etika politik. Untuk lebih mudah memahaminya, kita perlu menyimak contoh-contohnya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus yang dapat dikategorikan sebagai etika politik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kasus tentang menteri mengundurkan diri karena bawahannya diduga korupsi. Contoh kasus tersebut kita bisa menemukan beberapa kasus di negara lain seperti Jepang dan Selandia Baru. Di Indonesia yang sangat jarang terjadi, bahkan menteri yang terbukti korupsi pun berhenti karena korupsi, bukan karena mengundurkan diri. Di beberapa negara yang politiknya lebih beretika, kita temukan seorang menteri yang mengundurkan diri secara resmi setelah mengetahui ada polemik di kementeriannya yang menyeret anak buahnya karena dugaan korupsi. Dugaan korupsi tersebut sekiranya sudah bikin malu, apalagi korupsinya di Indonesia. Kita tahu bahwa menteri yang malu karena anak buahnya dinilai malu-maluin atau bagaimana tidak, kultur politik terlalu komunal dan personal. Berikut prinsip-prinsip dasar etika politik. Itu yang pertama membahas tentang pluralisme. Seperti yang kita ketahui, pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, yang artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat dengan berbeda pandangan hidup. Yang kedua itu tentang HAM atau hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, HAM menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan
dan wajib tidak diberlakukan agar sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan manusia kontekstual, karena baru mempunyai fungsi di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat atau tradisi dan sebaliknya diancam oleh negara modern. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Itu mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Yang berikut, demokrasi. Di mana demokrasi menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana tujuan mereka dipimpin. Sekian dari saya. Terima kasih.